tahu kebaikan-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Kau selalu bilang jangan pernah takut, terus jalan. Kau selalu bilang untuk kami tidak perlu khawatir akan apapun, karena Engkau selalu beserta kami. You're with us, Lord. Thank you, Father. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus. Cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan El Shaddai mulia, El Shaddai Allah. Amin. Berkatnya dia
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Kami mengalami cinta Tuhan yang tidak pernah habis. Kami mengalami kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Just worship the Lord. Terima kasih sembah, sembah dan puji. Sembah dan puji, sembah dan puji. Adalah, sekali lagi boleh alu-alukan dia. Sembah
punya raja yang luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh lihat kiri kanan bilangin, Yesus kita keren banget. Colek sedikit Bapak Ibu. Dan colek juga bilang bahwa kamu juga keren banget. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Namanya Yesus yang luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Mohon maaf suaranya agak serak saudara ya. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis seumur hidup. Boleh monitornya musik ditambah sedikit di sini? Mungkin. Thank you Jesus. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk meninggikan Tuhan yang sangat luar biasa. We give you praise. We give you praise, Lord. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu memuji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Saya percaya kita mengalami kasih sayang Tuhan setiap hari. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat yang mengalami kasih sayang Tuhan. Dia katakan kemurahan dan kebaikannya mengikuti kita seumur hidup. Tidak pernah habis, selalu baru setiap hari. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Di saat ku takut
kita yang terbatas, ada limitnya, dan kemudian kita akseskan dengan kemampuan Tuhan yang tidak ada batasnya. Mujizat masih terjadi. Sebagian orang bertanya bahwa apakah benar mujizat masih terjadi? Saya katakan yes. Karena firman Allah berkata, Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Setuju boleh katakan amin. Dikatakan bahwa Yesus Kristus still the same. Dulu, hari ini, esok masih sama. Tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan bayangan apapun. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus yang kita sembah, Dia selalu memegang janjinya. Setiap perkataannya tidak pernah Dia tidak genapi. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang bertanya, apa perlu mujizat? Saya bilang, Bapak tidak pernah ada di musim-musim yang sulit ketika dokter memvonis. Saya naik waktu itu kemana, naik taksi. Dia gak percaya mujizat. Dia percaya anugerah Tuhan. Ya, saya percaya anugerah Tuhan. Jadi tidak perlu berdoa menurutnya. Tidak perlu ngotot sama Tuhan. Saya bilang gak perlu ngotot. Kita percaya, kita surrender. That's why dia bilang gak perlu mujizat lagi, Bu. Saya bilang, Pak maaf, saya pernah mengalami dokter vonis. Dan it's not easy untuk menghadapi kenyataan. Harus fight. Sembuh gak Tuhan ya? Sembuh gak Tuhan? Saya tidak mudah untuk beriman, percaya. Buka mata, tutup mata. Hasilnya negatif, tetap sakit. Tambah buruk, menyerang ke otak. Pak, saya ada di sana, Pak. Dokter dipakai di bidangnya. Justru hebat, bisa menolong banyak orang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa Yesus itu masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Dan Dia, kalau Dia masih bekerja, Alkitab mencatat, Dia bilang bahwa Dia lewat di setiap pasar, setiap tempat, saudara. Dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia, dan mujizat it's happen. Dan Alkitab mencatat bahwa Dia pada akhir zaman, Dia katakan akan tercurah kuasa yang lebih dahsyat lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat artinya ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Dan kemudian Tuhan ada di sana. Ada orang berkata bahwa saya gak percaya, gak perlu mujizat. Iya, karena Bapak gak pernah ada di masa-masa sulit. Contoh, ketika ada keluarga yang divonis dokter 8 hari lagi meninggal. Kira-kira Bapak Ibu, kita mau minta, ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Kalau boleh, Tuhan, belas kasihan Tuhan, turun kalau boleh. Dan Tuhan bilang kita sebagai anak boleh minta. Saya share kepada pastor tadi di jalan, anak saya pernah divonis. Dan itu waktu di Singapura saya lagi berobat. Dan dokter bilang kayaknya anak kamu ada problem. Teman dokter dari Indonesia. Dan ketika ikut di sana cek. Dan kemudian dinyatakan ada sakit. 3 dokter bilang, kami pulang ke Indonesia. Kami bukan tidak percaya dokter. Kami percaya dokter. Tapi Tuhan bisa bekerja ketika dokter juga sedang bekerja. Setuju boleh katakan amin. Dokter bilang, Bu, case seperti ini. Pasien-pasien saya dia tunjukkan semua di komputer. Persis dengan anak ibu. Semua udah persis. Dan dia bisa pastikan. Ibu bisa ngecek di dokter lain. Dan kami pergi ke 3 dokter. Dengan rumah sakit yang cukup ada nama. Hasilnya sama. Bapak Ibu Saudara. Apa yang kami lakukan? Kami pulang ke rumah. Suami saya dengar itu shock. Anak saya sepanjang jalan di rumah sakit di Singapura teriak. Dia bilang, Mam. Dia gak mau dibiopsi, gak mau diperlakukan apa-apa. Karena dia lihat saya sakit cukup lama. Dia nangis, saya tahu mungkin dia kecewa. Karena dia mendengar dokter ngomong, kemungkinan dalam bahasa Inggris anak saya tuh Inggrisnya kayak air. Jadi dia dengar, dia ngerti. Dan dia bilang, Mam, kenapa dia? Saya bilang waktu di kamar mandi, saya bilang tenang. Banyak teman-teman mama sehat sampai hari ini padahal hatinya hancur. Apakah saya boleh minta mujizat? Boleh.
Boleh banget. Tuhan bilang minta. Kita tidak mengikut Tuhan karena mujizat, tapi Tuhan memberikan favor. Dia memberikan janji. Kita mengejar sang pembuat mujizat, dan itu menyertai setiap kita. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami pulang ke Jakarta, menunggu hasil 1 bulan, Bu. 1 bulan. Menunggu vonis itu tidak mudah, saudara. Karena ini harap-harap cemas, ini bisa enggak. Yang kami lakukan, kami sepakat minta mujizat daripada Tuhan. Puasa, menunggu 1 bulan, tunggu email dari dokter Singapura, saudara. Saudara, itu suami saya tahu dia orang yang paling kuat. Tapi saya melihat pada saat itu benar-benar antara kuat dan tidak kuat itu beda tipis. Saya lihat, saudara, kesedihan yang ada, kesedihan saya belum selesai. Artinya air mata belum selesai kering, saudara. Kering basah, kering basah, kering basah. Tapi kemudian dokter bilang ada another badai lagi. Saudara tahu yang kami dengar kabar, kemudian mendapat email mau buka itu, Bu, gemetar. Aduh, gimana ya? Dan dokter sudah katakan cancer. Dan ada yang lain juga. Can you imagine? Jadi kalau orang bilang nggak perlu mujizat, Bapak Ibu, banyak orang yang perlu itu. Perlu pertolongan Tuhan, perlu kemurahan Tuhan. Kami berdoa, kami tumpang tangan, dan begitu dibuka, dinyatakan semuanya bersih, tidak ditemukan apa-apa. Yesus kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Our God is the miracle working God. Setuju boleh katakan amin. Mujizat itu masih terjadi. Ada seorang anak yang kemudian matanya itu bolong, retinanya. Itu kemudian berdoa, minta didoakan, saudara. Dan saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang melihat setiap hari kuasa mujizat Allah. Saudara, ibu ini berdoa karena anaknya sudah 2 kali dicek MRI, semuanya lengkap. Dinyatakan retina bolong dan kurang bagus hasilnya. Saudara, saya bilang, Bu, berdoa. Yesus kita dikatakan call upon my name. Dan kemudian kuasa Tuhan itu akan turun. Saudara, mereka berdoa dan kemudian apa yang terjadi? Dicek berulang-ulang kembali. Dinyatakan setelah itu retinanya semua, tidak ada satupun yang bolong. Yesus kita dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang anak yang dokter nyatakan dibawa ke Penang, ke Malaysia, saudara. Dan dinyatakan jantungnya bocor. Keluarganya lari ke Penang cepat, saudara. Dan dalam keadaan air mata tidak bisa ditahan, down, saudara. Ini anak tertua. Dan mereka adalah mamanya orang yang mencintai, melayani Tuhan all out, saudara. Saudara lihat, bisa terjadi? Bisa. Supaya kita boleh melihat tangan Allah bekerja dengan luar biasa. Sebelum pulang mereka menelpon. Karena mamanya, saya bilang tadi pagi, mamanya pengen banget untuk bisa melayani. Saudara, Tuhan lihat hatinya. Dia bilang, Pastor, saya pengen banget bisa melayani di satu acara tanggal tersebut. Saya pengen banget, tapi saya harus terbang ke Penang karena anak dikatakan jantung bocor. Di sana mereka berdoa, kami berdoa, saudara tahu. Misalnya acaranya tanggal 11. Kemudian tanggal 9 kalau nggak salah, 1-2 hari sebelumnya, dan dinyatakan, saudara, jantungnya tidak ada sama sekali bocor. Yesus kita dahsyat. Ayo boleh katakan amin. Bukan kami, tidak ada orang yang mampu menyembuhkan. Tapi Yesus bilang kita boleh mendoakan orang, kita boleh lay hands, dan biar kuasa Tuhan yang mengalir. Yang setuju boleh dengar sorak-sorai dari Sidoarjo. Alkitab mencatat suatu hari, saudara, ada seorang yang dikatakan dalam Ruang Raja-Raja 4 ayat pertama sampai yang ke-7. Di situ dikatakan ada seorang janda yang kemudian sudah tidak punya apa-apa. Tadi pagi tentang janda di Sarfat, tapi hari ini, sore ini, tentang minyak yang sudah habis. Tidak ada apapun tersisa. Mungkin boleh ditayang. Dan ketika sama juga case-nya, seorang abdi Allah datang ke rumahnya
Dan kemudian dia ceritakan bahwa suaminya meninggalkan utang. Kalau saudara baca case-nya, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Orang yang sudah cinta Tuhan bisa menghadapi masalah, bisa Bapak Ibu, karena kita memang ada di dunia terbatas. Dan firman Allah berkata ayat selanjutnya bilang apa? Saudara, cinta Tuhan terlilit hutang dan kemudian dalam keadaan yang susah. Tetapi suaminya itu dicatat orang yang takut Tuhan. Alkitab bilang jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Saudara, jadi Elisa bilang aku bisa buat apa untuk nolong engkau? Dikatakan beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. What do you have in your house? Saudara, orang yang susah banyak utang justru ditanya kamu punya apa? Sisa di rumah punya apa? Saudara, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli berisi minyak. Saudara, Elis selanjutnya berkata apa? Jadi dia tidak punya apa-apa selain minyak. Kita gak punya apa-apa. But if you have relationship with God, urapan yang dari surga itu mengalir. Dalam Mazmur 20 ayat 7 bilang, kemana Daud pergi berperang, kemenangan diberikan karena dia orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lalu berkatalah Elisa, dia katakan sebelumnya tadi, dia katakan orang-orang ini memegahkan kereta, orang ini memegang kuda, tapi kita bermegah dalam Tuhan. Ayat selanjutnya bilang bahwa kepada orang yang diurapi oleh Tuhan, Mazmur tadi, Tuhan memberikan kemenangan. Dikatakan pergilah mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Saya sederhanakan, Elisa bilang kamu pergi keluar cari tetangga, dan dikatakan bahwa cari bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi dia bilang kamu pergi keluar, pinjam bejana orang, tempayan orang, dan pinjam banyak. Saudara, kemudian masuklah, tutup pintu. Setelah itu anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini very strong impression. Behind the door, di belakang pintu, di tempat-tempat kita menyendiri, di sana ada kuasa yang mengalir dengan dahsyat. Setuju boleh katakan amin. In the secret place, di situ Bapak Ibu, dari surga kuasa urapan Tuhan akan mengalir tanpa batas. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Because I know, oh yeah, He holds the future, and life is worth living because my Savior lives. Kita bilang bahwa shut the door, tutup pintu, dan di balik pintu itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Wanita ini mengikuti apa yang diminta oleh nabi ini. Dia pergi ke setiap tetangga, ambil bejana, dan kemudian bawa ke rumahnya. Dia izin pinjam, dia tutup pintunya. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, ketika dia mendekatkan setiap bejana, Alkitab bilang apa? Saudara, tidak ada minyak yang berhenti mengalir di sana.
Pada zaman dulu ketika nabi-nabi diangkat Bapak Ibu, dioleskan minyak, tanda diurapi. Salah satu arti anointing. Pada zaman dulu kalau ada domba-domba yang digembalakan, domba beneran, Bapak Ibu Saudara, itu dioleskan minyak di telinganya. Supaya apa? Tidak ada hama yang masuk ke dalam telinganya dan membunuh domba-dombanya ini. Sehingga arti kata diurapi, anointing, itu ketika domba-dombanya itu diluputkan dari tiap virus, binatang-binatang yang mematikan yang masuk lewat telinga. Lewat apa? Urapan minyak yang mengalir. Anointing will protect, akan melindungi setiap kita yang setuju boleh katakan amin. Urapan Allah tidak terjadi di tempat umum. Artinya dengan kata lain, behind the door in your house, di rumah pribadi Anda, di situ akan mengalir dari tempat yang maha tinggi minyak kuasa Allah. Banyak orang yang berpikir doa itu gak penting. Doa itu adalah akses Anda bercerita dan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Ketika Anda menabur dalam doa di tempat-tempat tersembunyi, Pak, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya doa itu klasik. Kelihatan doa itu jadul banget. Ada orang yang bertanya, bagaimana Bu supaya kalau bisa memimpin pujian atau melayani, apa tipsnya? Bapak Ibu, saya tidak punya tips. Saya hanya di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat kesendirian, di tempat-tempat di tengah badai, I lift my hands to heaven. Dan sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Build your relationship. Dan itu tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Iblis bisa mengambil uang, bisa mengambil jabatan kita, bisa mengambil orang yang kau cintai, tapi dia tidak pernah bisa mengambil urapan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat, I have found David. Aku telah menemukan Daud. Kalau ditemukan artinya tidak banyak orang yang kemudian diurapi karena dia menemukan hatinya. Alkitab mencatat, I have found David. Kenapa dia temukan Daud? Karena Daud adalah orang yang kejar, pursue God's heart. Tidak banyak orang yang hari-hari ini kejar hatinya Tuhan. Anda boleh dikatakan orang Kristen, tapi belum tentu Anda mengejar Tuhan. Kejar dia. Tuhan secara pribadi, bukan hanya kebaikan tangannya, bukan, tapi God Himself yang setuju. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu saya tahu, saudara, urapan daripada Tuhan itu akan mengalir. Dan engkau kemanapun pergi, ada kuasa Allah yang menaungi secara luar biasa. Suatu waktu ada anak-anak di Amerika, mereka mendoakan anak-anak kecil, Bu. Sebab itu kalau Bapak Ibu punya anak-anak remaja kecil, jangan pikir mereka tidak diurapi. No, Alkitab tidak bilang urapan anak kecil setengah. Setuju boleh katakan amin. Tidak dicatat urapan untuk orang lanjut usia setengah. Tidak dicatat urapan untuk anak remaja setengah. Anak sekolah minggu setengah. No, dia katakan pada akhir zaman, I will pour out my spirit. Tidak half, my spirit. Aku akan mencurahkan. Saudara bayangkan, yang dikatakan anak-anak, teruna, orang muda, laki, wanita, orang budak, merdeka, semua akan mengalami the power, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah pilih orang. Kita asal mana, kita ini punya jabatan, kita gak sekolah, dia gak pernah pilih orang. Setuju boleh katakan amin. Saudara kalau baca Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 4, Anda akan lihat di sana murid-muridnya Petrus dan yang lain. Dia katakan emas dan perak aku gak punya apa-apa, but in the name of Jesus be healed.
Kita nggak punya apa-apa, nggak masalah. But keep the oil. Jaga urapan. Itu yang sampai hari ini. Sebab itu ada doa ekstrim Daud. Dia tidak bilang, Tuhan ketika dia jatuh dia salah. Dia tidak bilang, jangan ambil mahkotaku, jangan ambil jabatanku, jangan ambil kedudukan hartaku. Tapi dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Dia bilang, jangan ambil rohmu. Karena dia tahu dengan kekuatan dia tidak mampu untuk melakukan apapun as the king. Sekalipun dia adalah raja yang luar biasa. Sebab itu bagaimana caranya untuk kita minyak itu tidak akan pernah berhenti mengalir? Satu yang sederhana, pray. Doa itu bukan list. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Boleh, itu bagian. Doa kita ngomong, Tuhan bicara nggak? Bapak Ibu, kadang kita ya baru ngomong terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Tuhan, amen. Kita langsung Tuhan mungkin baru ngomong, sebentar, aku mau bicara. Dia mau kasih tahu hati-hati di sana ada bahaya. Karena kita terbiasa doa itu satu arah. Doa itu Anda berbicara kepada sahabat terbaik, your best friend ever. Setuju? Boleh katakan amin. Doa itu adalah sesuatu yang sangat klasik, kuno, sederhana, tapi mengguncang surga. Bapak Ibu boleh baca dalam Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Dikatakan mungkin boleh ditayang, surga diam setengah jam lamanya. Kenapa dia diam? Di surga gak pernah diam. Karena selalu ada pujian, penyembahan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Anda bisa bayangkan setengah jam itu bukan pendek. Surga diam setengah jam. Buat apa dia diam? Dikatakan ayat selanjutnya, lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah, dan mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat selanjutnya, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta. Bapak Ibu, surga diam karena ada doa dari tempat ini. Mungkin ibu berdoa sederhana, Tuhan aku ingin pimpin hidupku, aku ingin anak-anakku disertai. Tuhan tolong aku mendengar suaramu. Ada Bapak Ibu yang ingin mengambil keputusan yang besar dan Bapak Ibu bingung mau ngapain. Tuhan masih berbicara Pak, masih berbicara. Setuju? Boleh katakan amin. Dia punya segala cara. Kadang lewat firman Tuhan, kadang konfirmasi lewat hamba Tuhan, lewat teman, lewat apapun. Dia masih berbicara. The problem is, do you hear his voice? Alkitab mencatat dalam Yesaya 52 ayat 2 berkata, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan yaitu dosa, kesalahan. Dia katakan dosa itu artinya meleset, hamartia. Meleset itu tidak dibilang bahwa melesetnya cuma sedikit, pokoknya kita melenceng dikit, that's called dosa. Dan dikatakan yang menjadikan Tuhan menutup telinganya. Kalau Anda baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan Tuhan buta, bukan Tuhan tuli. Dia katakan ada pemisah. Mungkin kita berdoa but you stay in sin. Mungkin Anda tetap tinggal dalam dosa. Itu yang membuat bukan Tuhan tidak menolong dan tidak berbicara, tidak menjawab. Ada banyak orang, saudara, suatu waktu saya ketemu dengan orang yang dia ngomong Yesus, tapi dia tetap melakukan apa yang menyakiti Tuhan setiap hari. Saudaraku yang kekasih, bukan Tuhan tidak bekerja. Tuhan mencintai orang berdosa. Tetapi dia concern, saudara. Dia dikatakan dosa itu hamartia, itu pemisah. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu bagaimana caranya? Saudara, ketika kita ingin berdoa, kita bilang kalau ada sesuatu di sini
beresin dulu. Apa yang kadang-kala bikin kita kadang Tuhan tidak dengar? Salah satunya ketika kita mengasihi Tuhan dan tetap ada dalam kekecewaan, kepahitan. Orang yang mengampuni tapi tidak sungguh-sungguh mengampuni, dia coba berusaha untuk melupakannya, tapi tidak forgive. Yang saya selalu ingat, seberapa orang melukai saya ingat janji firman Tuhan, forgive. Supaya doa saya juga, dosa saya diampuni. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mengampuni hal yang sederhana. Saya ketemu dengan banyak orang dan dia bilang dia sudah mengampuni, tapi ketemu orang itu darah masih mendidih. Kalau orang Manado bilang, ini tetap bakar di sini saya. Saudara, jadi mengampuni sih kalau ketemu orang lewat mukanya. Saudara, Anda tidak bisa kita menutupi. Surga itu tahu. Surga itu tahu apa yang dalam hati kita. Setuju boleh katakan amin. Alkitab hanya mencatat bahasa yang sederhana. Forgive, dia katakan, ampuni. Dan kemudian dosa kita akan dilupakan, diampuni. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada berkat yang lain yang biasanya terhalang hanya karena kita tidak bisa untuk mengampuni. Berapa banyak orang tikam kita dari belakang. Berapa banyak orang yang mengecewakan Anda dari belakang. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita belajar forgive. Itu yang sampai hari ini. Berapa kali kita mesti mengampuni? Selamanya. Setuju boleh katakan amin. Dan saya selalu ingat, kalau saya mengampuni, ada berkat yang Tuhan selalu berikan. Karena firman Tuhan bilang, pembelaan itu bukan dari kita. Pembelaan itu dari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini, dari dulu saya ikut Tuhan, direndahkan, dihina, ditikam, itu sering banget. Mungkin sudah boleh. Sering banget. Sering banget. Tetapi saya selalu ingat, oh gak apa-apa. Merendah itu kan biasa banget. Artinya kita ini bukan siapa-siapa. Setuju boleh katakan amin. Sakit iya, gak ada orang ditikam gitu langsung haleluya puji Tuhan terima kasih Tuhan. Gak, saudara, nangis. Setuju boleh katakan amin. Tapi saya selalu melihat ketika saya direndahkan. Dan suatu waktu suami saya lagi khotbah di Amerika, Bapak Ibu. Dan kemudian ada yang orang yang bisa katakan ketika suami saya selesai khotbah, di depan banyaknya orang sudah mendengar pengajaran sekolah minggu, Bapak Ibu. Itu muka kalau mau taruh di mana, kita diundang conference. Bapak Ibu, can you imagine that? Suami saya orang yang dia nggak apa-apa, sudah terlatih. Saya pun tetap ini nancep sini, maplek gitu. Tapi saya nggak apa-apa. Peninggian itu firman Tuhan bilang bukan datang dari timur, bukan dari barat. Setuju boleh katakan amin. Kami tetap ketemu, nggak apa-apa. Ibu datang ke kantor saya, oh iya nanti kami datang ya untuk belajar. It's not easy. Tapi kemudian setelah itu, bukan kita yang bela apapun, cuma nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, it's not easy. Saya sering direndahkan. Wah, ini bisa apa? Bisa hidup nggak di Jakarta? Bisa hidup. Waktu saya pindah dari Jakarta Bandung, saya pindah lagi ke Jakarta. Saya buat album, saudara, dan kemudian dibilang, waduh, albumnya bagus, jual di pelosok, ke pedalaman. Yang ngomong teman dekat. Can you imagine that? Oh benda, ini mendidih teman-teman. Kita tidak terbuat dari plastik. Boleh katakan amin, bilang kiri kanan. Mendidih saya masih, saudara. Saya tidak kemudian bilang, aduh puji Tuhan shalom. Enggak, saudara. Ini mendidih juga. Tapi saudara tahu, saya cuma bilang Tuhan, saya ini cuma hamba kacung di bawah karpet. Jadi kalau kita direndahkan, ingat peninggian sebentar lagi.
Setuju, boleh katakan amin. Itu yang saya ingat. Saudara, suatu waktu saya kemudian ketemu lagi dalam satu event di Jakarta. Dan Tuhan memberi kepercayaan saya dalam satu event yang besar. Bersama para worshiper dari yang dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketemu dengan beliau yang mereka katakan bisa hidup di Jakarta. Bisa hidup karena Tuhan pelihara. Setuju, boleh katakan amin. Saudaraku yang kekasih, dan sampai hari ini, sebab itu jangan takut. Jangan takut kalau direndahkan. Jangan takut, bilang kiri kanan, jangan takut. Itu kecil saya. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat kalau Anda tidak direndahkan, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana caranya untuk bisa mengampuni, untuk bisa forgive, untuk bisa merendahkan diri ke bawah, supaya tangan Allah yang luar biasa yang akan mengangkat saudara. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, firman Allah berkata bahwa berdoa artinya kita mau merendahkan dan bilang, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan, saya perlu Engkau. That's why saya perlu untuk berdoa. Saudara, hari ini Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang berdoa, orang-orang yang akan melihat kegerakan revival terjadi dengan luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat ayat selanjutnya, dikatakan apa saudara? Kemudian canda ini mendekatkan setiap bejana-bejana yang kosong saudara. Setiap dia dekatkan, apa yang terjadi? Setiap dia dekatkan saudara, mungkin dia deg-degan. Setiap dia dekatkan, apa yang terjadi? Dia takut, mungkin aduh ini ada minyak apa enggak. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia dekatkan, selalu ada minyak. Ketika dia dekatkan, selalu ada minyak. Orang yang selalu ada di tempat-tempat yang tersembunyi, engkau akan melihat penyediaan minyak tidak akan pernah berhenti, terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju, berapa di antara yang rindu untuk melihat ada kuasa, ada urapan Allah yang luar biasa tercurah dengan dahsyat? Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya boleh undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, shikarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya, shanda. Alkitab mencatat bahwa kuasanya itu masih ada, masih bekerja sampai hari ini. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara, ketika engkau membangun usaha, ketika engkau sedang berdoa, dan kemudian engkau melihat ada Tuhan yang bekerja. Ada banyak orang yang dia bekerja saudara, dia jam 12 siang dia bisa tutup pintunya. Saudara, CEO dia tutup pintunya, jam 12 dia berlutut di sana. Ini yang punya saudara perusahaannya yang gak akan habis-habisnya. Jam 12 siang saya bilang, kenapa Pak? Saya perlu Yesus. Dia tutup pintunya jam 12 siang di meja kerjanya dia berlutut. Ada seorang yang nomor sekian di Indonesia ketemu dengan suami saya, teman. Setiap hari Jumat ada ibadah, dia atur kursi. Karyawannya belum datang, dia duduk lebih awal. Dan bercucuran air mata dia bilang, saya selalu melihat tangan Tuhan menyertai. Ada banyak usaha yang tidak mungkin. Kemudian dia hanya doa, berseru. Kadang ketika dia tertutup jalan, dia cari gereja mana yang masih buka. Dia datang ke depan, ada gereja kosong, berlutut dia di situ. Seorang yang nomor sekian kaya di Indonesia, bahkan Asia. Anak-anaknya mereka mengangkat tangan, ibadah bercucuran air mata. Dia bisa bilang, Bapak Ibu tolong doakan kami. Ini yang uang tidak ada serinya Bapak Ibu. Karena dia tahu bahwa orang yang berdoa behind the door, di tempat-tempat tersembunyi, di rumah Anda, dimanapun Anda berada, doa Anda akan menggoncangkan surga. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu yang membuat kuasa Allah mengalir, tidak ada batasnya. Saudara, Anda boleh bekerja banting tulang, semua tulang dibanting.
tanpa doa, tanpa taburan daripada doa-doa, artinya Anda merendah dan Tuhan Engkau di atas segala-galanya. That's called prayer. Alkitab mencatat orang yang berjalan maju, Mazmur 126, berjalan maju, tabur benih doa, tabur benih kesetiaan, tabur benih pengorbanan apapun untuk Tuhan. Alkitab mencatat engkau pulang tidak dengan tangan kosong, karena engkau akan pulang membawa sorak-sorai. Artinya sorak-sorai apa? Artinya kemenangan selalu menyertai Anda wherever you go. Suci boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangannya terangkat. Haleluya. Karena Tuhan menunggu. Dalam Mazmur 65 berkata, Tuhan mengabulkan doa. Ketika anak saya berhenti sekolah 2 SMP, salah satu doa saya bilang, Tuhan, saya cerita ke pastor, saya dan suami menyekolahkan anak orang sampai kuliah. Anak saya berhenti SMP. Surga bisa terbuka enggak? Bisa. Saya mengucapkan kata iman, saya mengucapkan doa saya. Setiap saya lewat sekolahnya, nangis, kadang kejar-kejar. Nah, waktu itu dia harus berhenti sekolah. Bapak, Ibu, Saudara, saya melayani Tuhan. Setiap ketemu anak muda, saya suka bilang, aduh, kamu akan dipakai luar biasa. Kalau kamu dibukain jalan, ntar ke sini. Karena saya tahu orang yang membagi hidup kepada orang lain, kau tidak akan pernah kurang. Suci boleh katakan amin. Jangan takut buka jalan buat orang. Jangan takut, berkat tidak pernah meleset. Suci boleh katakan amin. Nah, saudara, kan kemudian anak saya berhenti sekolah. Surga menunggu doa saya. Saya tetap mencintai Tuhan dan tidak kecewa. Dan kemudian jatuh tempo doa kita, Bu. Ibu berdoa, nanti doanya ada jatuh temponya, Bu. Nggak tahu kapan. Tapi firman Tuhan bilang air mata kita ditampung. Di Israel ada tempat untuk menampung air mata botol. Dan itu ditakar, dihitung. Jadi setiap saya lewat sekolah, anak saya nangis kejar, Tuhan, saya tidak akan pernah kecewa. Karena waktu dia divonis dan dia sembuh, dia perlu untuk rest. Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya harus menghadapi anak saya berhenti sekolah. Saya bilang, Mama Pastor, saya datang ke sekolah dan saya bilang mau bilang apa, berhenti ya. Saya bilang kepada gurunya, Suster, anak saya mau lanjut sekolah ke luar negeri. Aduh, ini di keluarga di mana? Dengan iman aja. Saudara tahu, beberapa tahun tidak terjadi. Doa yang sederhana. Wahyu itu bilang ada kemenyan, ada doa. Artinya ada pujian penyembahan, ada pengorbanan, taburan. Doa, air mata, tenaga, sacrifice, apapun itu. Anda datang beribadah, ambil 2 jam, itu juga sacrifice. Bapak Ibu bisa jalan-jalan sama teman, bisa deal proyek besar, tapi Anda sacrifice 2 jam. Anda menabur persembahan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, itu taburan. Dan di tempat yang subur tidak pernah meleset, akan bertumbuh, akan datang jatuh tempo. Dan saudara, setiap saya ketemu dengan orang yang tanya kapan anaknya keluar negeri, enggak keluar negeri, Bapak, Ibu, Saudara. Dia bilang, Ma, saya malu. Teman-teman saya bilang, kok udah 3 tahun gak pernah keluar negeri. Saya bilang, percaya, one day, waktu Tuhan, menit kita bukan menitnya Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saudara tahu suatu waktu jatuh tempo itu datang, Bu. Kita hamba Tuhan biasa gak mungkin menyekolahkan anak ke luar negeri. Tapi doa Anda dan saya bisa mengguncangkan surga. Jatuh temponya datang, anak saya di Amerika. Setiap kuliah lulusan cum laude, summa cum laude. Bahkan bekerja dan menjadi berkat, melayani Tuhan. Siapa yang melakukannya? Yesus kita. Luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini anak-anak muda yang Anda rindu sekali. Punya mimpi, jangan kubur mimpi Anda. Saudara, suatu waktu ketika dokter vonis saya tidak ada harapan, justru saya mimpi melihat ada perempuan pakai gaun emas dan ada desainer di sana. Saya sekolah desain tapi tidak pernah kepake. Bapak Ibu, waktu saya lihat itu saya bilang sama suami, kalau saya sembuh boleh nggak saya mau jahit baju, tapi saya utamakan Yesus. Saya menyelesaikan sekolah Alkitab, saya tidak keluar sekalipun saya lagi dalam penyembuhan. Bapak Ibu, waktu itu datang.
Mama saya kalau jahit baju berapa jam selesai, mau bol gaun berapa jam selesai. Saya dari SD sudah belajar jahit, sekolah desain nggak kepake. Jangan kubur mimpi itu. Suatu waktu ketika saya di Singapura, dokter vonis tidak ada harapan. Saya lihat mimpi, ada desainer, kok ada putri. Beberapa tahun kemudian, kalau Anda pernah tahu ada Miss Universe, ada Miss World, di sana ada Jacqueline Selose yang pernah divonis dokter buat gaun untuk putri-putri dari luar negeri. Bapak Ibu, saya buat crownnya, saya buat antingnya. Ini saya pasang semuanya, ini sampai melepuh-melepuh sambil saya tetap melayani Tuhan. Kadang kita udah sukses gak pernah muncul di gereja, benar gak? Teman saya dia punya 7 perusahaan, dulu pendoa di gereja. Saya tanya bagaimana sekarang, sudah tidak pernah lagi melayani Tuhan. Halo, kalau Anda diangkat Tuhan, pastikan siapa yang dapat kemuliaan. Dan Tuhan akan percayakan lebih lagi. Saya membuat gaun-gaun untuk putri-putri terbaik Indonesia. Kemarin 2022 welcoming Miss Universe. Sambil saya melayani, saya buat gaun karena saya tidak bisa bilang maaf Pak, saya lagi sibuk pelayanan. No, kita harus profesional. Tapi urapan siapa yang menyertai Anda dan saya, itu yang membuat Anda dan saya berbeda. Di depan para wartawan seluruh itu banyak sekali dari BBC, CNN, semua yang lain. Ketika ditanya sebagai salah satu kontestan from Indonesia, dia katakan, Miss Jacqueline Selose, what is your passion as a fashion designer? Umur boleh jalan saya, tapi firman Allah berkata, sampai masa tuamu tangan Allah menyertai. Saya bilang saya ingin Indonesia boleh bercahaya di mata dunia. Dan siapa yang membuatnya? Yesus yang dahsyat. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu saya ingin mengencourage Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu. Doa tabur, Anda akan menuai one day jatuh tempo. Setuju, boleh katakan amin. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Shandarata kaya rata kaya shan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa, jemaat Tuhan saja, mari angkat tangan katakan, mengalir Kau hadiri, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berapa di antara saudara yang mulai hari ini akan menabur dalam doa? Boleh letakkan tangan. Ada mungkin ibu-ibu lanjut usia, nggak masalah. Doa Anda mengguncang surga. Ada bapak-bapak sebelum ke kantor berlutut, angkat tangan 2 menit, 5 menit, itu bisa mengguncangkan surga. Saudara, papa saya waktu dia masih hidup, ketika dia sudah bertobat, sebelum dia pergi bekerja, dia balik pintu, dia angkat tangan begini, minta penyertaan, minta perkenanan Tuhan. Doa itu dalam sejarah kekristenan mengubah segala-galanya. Setuju, boleh katakan amin. Behind the door, Alkitab mencatat kemudian janda ini minyaknya tidak pernah habis. Dia bisa melunasi utang-utangnya. Anda baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ke 7. Dia bisa hidup dari sana. Karena apa? Minyak yang mengalir, urapan Allah membuat Anda dan saya berjalan dari satu kemenangan dan melihat kemuliaan Allah. Mari angkat tangan kita di manapun berada, siapapun kita, anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. Urapan Allah, minyak itu akan memproteksi setiap kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, esok hari kita. Biar kuasa daripada tempat yang maha tinggi mengalir tanpa batas. Shandarata kaya ralabaya shad. Mulai hari ini kami akan tahu bahwa doa itu sederhana, tapi mengguncangkan surga. Shandarata kaya ralabaya shika rata kaya. Kalau ada
ada di antara kami yang sudah berhenti berdoa, sudah malas untuk berdoa, mulai hari ini kami akan komitmen, recommitment. Kami punya waktu dari 24 jam untuk berlutut, untuk sembah Tuhan, untuk berdoa, untuk membangun relationship. Dan kami percaya dari surga minyak itu akan mengalir dengan dahsyat. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dari tempat ini we pray. Mari sekali lagi angkat tangan engkau yang rindu, mulai menabur dalam doa. Mungkin ada yang bertanya bahwa Bapak Ibu tidak tahu berdoa. Sederhana, seperti Anda bicara dengan orang terdekat Anda. Tuhan tahu, He know us so well. Dia tahu apa yang di sini, saudara. Bahkan ada doa yang tidak bisa diucapkan, hanya air mata. Itu akan mengguncangkan surga. Kami mengangkat tangan dari tempat ini. We pray, Lord, biar Engkau temukan kami menjadi warrior, prayer warrior. Karena kami percaya taburan doa kami one day akan jatuh tempo. Kami akan melihat itu terjadi atas anak-anak kami, keluarga kami, pekerjaan kami, orang tua kami, apapun pergumulan kami. Kami percaya mujizat sedang terjadi, tidak pernah jauh. We pray in Jesus' mighty name. I pray in Jesus' mighty name. Double portion anointing upon you. Dalam tanganmu ada banyak tanggung jawab yang luar biasa. Kadang engkau berusaha untuk membatasi Tuhan bekerja. Artinya kadang engkau merasa aku gak mampu, aku gak bisa. Justru Pak, engkau dipercayakan banyak. Engkau jangan lihat hari ini. Kadang waduh kayaknya bisa gak, mampu gak. Tuhan itu selalu melihat ketulusan. Tuhan tidak cari orang hebat Pak, gak cari. Dia selalu tertarik kalau dia lihat orang tulus. Dan jangan pernah batasi, dia bisa bekerja melebihi yang engkau pikirkan. Dia tidak pernah tidak mengenapi janji. Dia bekerja dengan cara yang luar biasa. Aku berdoa, I pray. Aku berdoa, tangan Tuhan tidak bekerja separuh jalan Pak. Sekecil apapun yang Bapak tabur, Bapak akan lihat one day dengan bercucuran air mata melihat jatuh tempo tuaian dari doa-doa Bapak. Aku berdoa dalam nama Yesus, tetap ada di tempat tersembunyi Pak. Sekecil apapun yang kau buat, kuasa Tuhan tidak pernah tidak bekerja. Double portion anointing on us. Di dalam nama Yesus. Ada di tempat ini anak muda remaja, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Tuhan berkata dia sedang mengangkat, membangkitkan his generation. Bapak ibu saudara, ada di tempat ini keluarga demi keluarga. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Ada di tempat ini orang tua, orang lanjut usia, yang kadang engkau pikir engkau tidak berfungsi, tidak bisa dipakai. No, doa Anda akan menggerakkan surga. Dari tempat ini mari angkat tanganmu, mari berdoa, mari sembah dia. Sama-sama Shanda rata kaya rala baya shika rata kaya rala baya shika rata kaya. Mulai berdoa, mulai berdoa. Korabaya shika rata kaya rala baya shanda rata kaya rala baya shanda. Cry out, cry out. Shanda rata kaya rago yang bisa dalam dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari berdoa, mari angkat tanganmu. Anda sedang dicari oleh Bapa, angkat tanganmu tinggi. Dia mendengarkan dari surga. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya shandara. Tuhan akan bangkitkan pendoa-pendoa yang luar biasa. Shandarata kaya Lord, I pray. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya ralabaya. Gloria ralabaya shikarata kaya. Berdoa, berdoa, cry out. Shandarata kaya ralabaya shikarata. Let your anointing flows upon us in Jesus' mighty name.
Surga mendengarkan. Amin. kuasa Allah dengan dahsyat. Engkau akan terkagum melihat Tuhan yang luar biasa. Every great Sunday terus berdoa, keep on praying, dan melihat kuasa mujizat Allah. God bless you.